Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga ataupun di tempat kerja. Satu anugerah yang sungguh luar biasa Tuhan bagi setiap pribadi kita. Kita dapat bangun dan merasakan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan sekali lagi. Mari kita sama berdoa sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Hanya nama-Mu yang kami puji dan sembah Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami percaya Engkau membungkusi kami dengan kasih kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi kami ya Bapa Yesus. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang layak terima puji dan sembah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita sama bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku.
sampai selamanya. Kau tetap Allah bagi kehidupan kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Benar ya Tuhan, Kau tetap Allah Yesus. Walau dunia bergoncang, Kau tetap Allah kami. Haleluya Yesus, Kau kami sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Namamu tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus. Kami sembah, ku
ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Saat hati kita hancur, percayalah akan janji Tuhan yang sentiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Saat ku hancur, hatiku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur, hatiku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.
tak pernah tinggalkan kami seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami bagimu, hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkatkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu Yesus. Pada pagi ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau setia, Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji dan syukur kami Bapa hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sidang BM Glory Permi hari ini Ahad 12 September. Saya mau membawa kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan di bawah satu tajuk integriti orang percaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mau mengajak semua kita yang ada di rumah dan dimanapun kita berada yang mendengarkan live streaming ini, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kekal, Allah yang kudus. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, oleh karena pada hari ini merupakan minggu kedua di bulan September ini. Kami mau melihat kembali bahwa Tuhan panggilan dan pilihan-Mu kepada kami orang percaya. Kami mau mempertahankan apa yang sudah Tuhan berikan menjadi satu tujuan dalam kehidupan kami, dan kami memiliki satu integriti. Oleh karena itu ya Bapa di surga, Engkau kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan yang akan hamba kongsikan pada hari ini. Bagaimana kami boleh mempertahankan integriti kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami setiap pribadi, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehubungan dengan yang saya katakan tadi tentang tema integriti orang percaya. Ada kalanya kita sebagai hamba Tuhan atau kadang-kala kita sebagai orang yang percaya, kita tidak mengenal diri kita dan panggilan kita. Siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Sehingga apabila terjadi berbagai-bagai perkara yang ada di luar sana, ada kalanya kita seolah-olah kita bersikap dualisme, menggunapakai lain di luar, lain di dalam. Sehingga ini merupakan satu perkara yang perlu kita kembali kepada ajaran firman Tuhan, supaya kita tidak hipokrit, munafik. Sikap dan tindakan kita di luar gereja berbeda dengan sikap dan tindakan kita apabila kita berada di kalangan orang-orang percaya. Oleh karena itu saya mau membawa kita supaya kita sebagai orang Kristen dikenal melalui integriti kita. Apa sebenarnya integriti itu? Ya, di tengah peradaban yang mengalami kemerosotan, tidak hanya kita merosot segala dari segi perekonomian, tetapi termasuk juga terjadi kemerosotan di dalam integriti kita. Ya, apa sebenarnya integriti itu, Pastor? Mungkin Anda ingin bertanya kepada saya. Kalau menurut Kamus Umum, integriti itu dikatakan suatu quality dari sifat seseorang yang menunjukkan bahwa dia memiliki potensi mampu memancarkan kewibawaan dan kejujuran di segala tempat dan dalam keadaan kondisi apapun. Jadi quality kehidupan orang itu dapat memancarkan kejujuran dan kewibawaan di segala tempat dan keadaan. Tetapi agak sedikit lebih tajam lagi apabila kita melihat apa sebenarnya yang diminta pengertian integriti itu dalam Alkitab. Dalam bahasa Ibrani dikatakan
tom, artinya sempurna. Suatu kehidupan yang dimiliki seseorang yang dimana dia tidak dapat dipersalahkan oleh karena dia memiliki hati yang murni, hati yang jujur, hati yang tulus. Artinya bahwa integriti itu memiliki ketulusan, kejujuran, setia, tidak ada kesalahan, tanpa celah. Wow, susah juga kita akan menemukan orang yang seperti ini, bukan? Namun kehidupan yang seperti ini mungkin di tengah-tengah kita sulit untuk dicari. Tetapi bukan berarti tidak ada. Itu sebabnya ada kalanya kita sudah dipanggil menjadi orang yang percaya sebagaimana panggilan kita sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 yang mengatakan bahwa kamu adalah kita dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang daripada Dia. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada panggilan kita sebagai orang percaya, kita dipanggil daripada kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Itu sebenarnya satu momen yang penting bagi kita untuk memulakan integriti kita sebagai orang percaya. Namun saudara, apabila kita berada di dalam kemelut, apalagi dalam kondisi pandemik ini, ada banyak hal yang mungkin boleh terjadi tanpa kita sengaja atau tanpa kita sadari. Kita telah melakukan berbagai-bagai kesalahan yang mendukacitakan hati Tuhan, sehingga melepaskan integriti kita sendiri sebagai orang Kristen. Sehingga saya ingin menarik balik, membawa kita kembali untuk kembali kepada dasar kebenaran Alkitab, bahwa Anda sebagai orang percaya, saya sebagai hamba Tuhan, bahkan kita semuanya orang-orang yang Kristen, kita perlu mempertahankan integriti itu di dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan, dalam segala tempat. Mengapa? Nah, itu menjadi soalan dia. Mengapa integriti itu penting? Ya, mungkin banyak orang berpikir, tak perlulah berbicara integriti pada saat ini, pastor. Sekarang ini dalam keadaan pandemik, kita bicaralah yang lain topik. Nah, mungkin kita berpikir demikian. Tetapi saudara, di tengah keadaan yang apapun kondisinya, kita perlu mempertahankan integriti kita. Karena apa? Itu sesuatu yang penting. Ya, mungkin kita berpikir alasan kita, ya itu penting bagi kamu, bukan penting bagi saya. Iya, bukan penting bagi kamu, tetapi itu penting bagi Tuhan dan penting bagi kamu. Jadi kalau itu merupakan kepentingan, keutamaan Tuhan bagi kehidupan kita, berarti itu sesuatu yang penting bagi kita. Oleh karena itu saya memberikan 3 alasan mengapa integriti itu penting. Ya, jadi paling tidak-tidaknya ada 3 perkara yang saya ingin bawa Anda, supaya Anda dimanapun Anda berada, sama ada Anda sedang menjalankan pelayanan, sama ada Anda berada di dalam perjalanan, di mana saja Anda berada, Anda perlu tetap memamerkan, tetap mengimplementasikan integriti Anda di segala keadaan dan tempat. Pertama, yang menjadi alasan yang pertama adalah Tuhan mempercayakan rencananya kepada orang yang memiliki integriti. Wow, saudara, kalau Anda tidak memiliki integriti, Anda tidak paham punya integriti, Anda tidak akan pernah dipercayakan akan apa yang Tuhan rencanakan. Ya, ini firman Tuhan kata, saudara. Tuhan tidak mencari orang-orang yang harus yang luar biasa, yang powerful macam itu ya, tidak. Tetapi Tuhan yang mencari orang-orang yang memiliki integriti yang dapat dipercayainya. Nah, itu ingat, kita harus ingat. Tuhan mempercayakan sesuatu hartanya, sesuatu mandatnya kepada orang yang dapat dipercayainya. Ya, suatu ketika Tuhan berkata di dalam Ayub pasal 2 ayat 3, apakah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi yang sama seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur dan yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, ada banyak orang yang berpikir ya, kenapa orang itu diberkati Tuhan hebat ya?
Saudara, jangan pernah lupa bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu rencananya, tujuannya kepada orang-orang yang memiliki integriti ini. Tanpa kita sadari, kalau Tuhan memang merencanakan sesuatu yang baik dalam diri kita, mari kita mempertahankan integriti kita sebagai orang percaya. Kita telah dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, artinya kita harus mengalami perubahan demi perubahan dan transformasi. Oleh karena itulah yang menunjukkan integriti kita sebagai orang Kristen. Jadi jika Anda mau dipercayakan dengan banyak apa yang Tuhan sedang ingin rencanakan kepada saudara, maka kita harus memiliki integriti. Satu ayat lagi saya ingin bacakan kepada Anda dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 berkata begini ya. Karena kita ini diciptakan, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Allah sedang mempercayakan sesuatu pekerjaan yang baik ini kepada Anda apabila Anda memiliki integriti. Oleh karena itu integriti itu sangat penting. Supaya Tuhan mempercayakan berbagai-bagai perkara untuk Anda. Sehingga Anda harus memiliki integriti itu. Yang kedua, orang yang memiliki integriti ini ternyata hidup, membolehkan mereka hidup dalam keberkatan Tuhan. Ya, tidak hanya mereka dipercayakan sesuatu yang direncanakan Tuhan, tetapi mereka juga hidup dalam berkat-berkat Allah. Mengapa orang itu senantiasa diberkati? Karena mereka memiliki integriti yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan orang yang luar biasa, mereka adalah orang-orang biasa yang boleh dipakai oleh Tuhan. Ya, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Daniel adalah orang yang memiliki integriti, mempertahankan integritinya di tengah banyak orang yang tidak memiliki integriti. Dalam arti kata bahwa dia sungguh-sungguh menempatkan dirinya di kalangan orang yang tidak percaya, tetap mempertahankan diri sebagai orang percaya. Nuh, ya, ada banyak yang dapat kita teladani bahwa orang itu memiliki integriti meskipun kondisi orang-orang persekitarannya begitu banyak hidupnya bercela, hidupnya tak benar, tetapi dia boleh menampilkan sesuatu yang berbeda daripada dunia pada umumnya. Ya, itu yang Tuhan ingin lakukan di dalam diri setiap orang yang memiliki integriti itu. Jadi membolehkan kita mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini pun ada berkat Tuhan kepada kita. Amsal 8 ayat 20 mengatakan begini. Orang yang dapat dipercaya pasti akan memperoleh banyak berkat. Ya. Jadi pastikan diri Anda, pastikan diri saya, pastikan kita semua mengalami dapat dipercaya. Sehingga Tuhan akan mempercayakan harta yang besar kepada kita. Bahkan di dalam Amsal pasal 2 ayat 22 berkata begini. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah, dan orang yang hidupnya tak bercela yang akan hidup di negeri yang dijanjikan Tuhan. Wow. Saya berpikir penting kita memiliki integriti ini. Oleh karena apa? Karena Tuhan ternyata mempercayakan negeri perjanjiannya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Pertanyaan saya, adakah Anda dapat dipercaya? Ya. Saya bukan mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang dipercaya banyak orang. Ada juga kadang-kala kita melakukan kesalahan. Tetapi integriti kita akan memacu, membuat kita banyak memperoleh berkat oleh karena Tuhan mengerti, memahami. Meskipun sesewaktu kita boleh jatuh saja, tetapi kita kembali kepada identiti kita sendiri, yaitu integriti kita itu sendiri, supaya kita tetap kekal di dalamnya. Sehingga untuk mempertahankan integriti itu kita harus bertekun juga dan memiliki komitmen. Yang ketiga, alasan yang ketiga yang saya melihat, melalui integriti ini maka kita, orang lain percaya kepada kita dan kita pun memiliki satu keyakinan untuk boleh dipercaya orang lain. Ya, macam itu. Jadi tidak hanya berkat Tuhan datang, tetapi
kita dapat dipercaya. Ya, seandainya seperti tadi, saya selalu melakukan berusaha menepati setiap janji. Ya, jangan kau berjanji hari ini, oke, kita ibadah pukul 9 ya. Tapi kamu datang pukul 10, ibadah udah selesai baru kamu datang. Itu macam mana kita dipercayakan Tuhan harta yang besar? Karena apa? Karena kita tidak tepat masa. Ya. Selalu saya kata kepada penuntut di MTS, kita sebagai hamba Tuhan belajar untuk disiplin tepat masa. Oleh karena apa? Saya pun belajar juga. Bukan berarti saya ini sudah segala-galanya. Tidak. Saya pun sedang memperjuangkan bagaimana saya boleh bertahan disiplin untuk tepat masa. Ya. Karena saudara, kalau Anda tidak tepat masa, bayangkan saudara kalau Tuhan terlambat 1 menit saja, kita sudah tidak tahu di mana kita berada. Tetapi Tuhan itu adalah tepat waktu. Itu sebabnya kita harus mempertahankan integriti kita supaya kita tetap yakin dan dapat diyakini oleh setiap orang melalui perkataan kita. Jadi dalam Titus pasal 2 ayat 7 berkata begini. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kamu jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya. Bahasa yang paling selalu kita katakan dalam bahasa sehari-hari, cakap harus serupa bikin. Nah, itu yang paling famous, cakap harus serupa bikin. Jadi kita berkata harus kita melakukannya, kita belajar saja menepati janji kita, kata-kata kita. Kenapa? Kata firman Tuhan ini saudara, integriti itu memberi kita kuasa untuk dapat berkata-kata. Jadi di dalam setiap kata-kata kita itu ada kuasa Tuhan untuk boleh menjadi terwujud. Itulah sebabnya katakan Titus 2 ini, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Tidak berarti saya sudah, kita harus melatih diri kita untuk dapat diteladani. Ya. Jadi itu kuasa kata-kata itu ada 3 hal yang saya lihat di dalam bagian Titus 2 ini. Dia dikatakan integriti itu ternyata memberikan kita kuasa untuk dapat berkata-kata. Kata-kata kita diberkati Tuhan oleh karena kuasa ada menyertainya. Yang kedua, dikatakan bahwa ada kekuatan di dalam semua apa yang kita rancangkan itu. Dikatakan di dalam itu, hendaklah kamu jujur dan bersungguh-sungguh. Jadi ada satu kekuatan kita apabila apa yang kita rancangkan itu kita memiliki komitmen. Jadi kekuatan kita untuk melakukannya pun Tuhan akan jadi satu paket gitu ya. Ada kuasa, ada kekuatan, dan satu lagi ada kewibawaan atas semua yang kita lakukan. Wow, saya berpikir dalam hati, ini satu keistimewaan bagi kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan memberikan paketnya itu secara langsung kepada kita, bahwa itulah perlunya kita berintegriti. Kuasa, kekuatan, wibawa diberikan oleh Tuhan apabila kita dapat dipercaya, dapat diyakini, ya. Jadi kalau kamu kata hari ini lain, besok lain, lusa lain, ya ada satu bahasa yang kami itu tak betul dia itu. Ya, cakap saya macam parlente katanya orang. Itu macam terlalu tinggi bercakap, tetapi result dia tak ada. Ya, jadi mari kita belajar. Tidak berarti bahwa saya sudah segala-galanya, tetapi kita perlu mempertahankan integriti ini karena integriti itu penting. Karena dia akan memotivasi Anda dan saya untuk berada di tempat yang Tuhan rencanakan. Lalu pertanyaan saya yang ketiga, bagaimana membentuk integriti itu? Ya. Integriti itu enggak terbentuk dalam sehari, semalam, sebulan, 2 bulan. Tidak. Integriti itu mengalami proses, dibentuk dalam masa yang harus ada rasa. Sehingga ada kalanya kita mengalami pemrosesan itu, mungkin Anda dicela,
tetapi Anda tetap jujur. Ya. Seperti apa yang saya katakan pada beberapa minggu yang lalu, seorang Ravi Zacharias pernah berkata, ketika Anda diragukan, ketika Anda diragukan kredibiliti Anda, segala sesuatu yang ada dalam diri Anda, orang tak peduli tentang Anda, padahal Anda telah melakukan begitu berusaha, berkomitmen, apakah masih Anda setia dalam melayani? Nah, itu menjadi soalan-soalan yang selalu mengusik saya. Ya, saya harus memiliki satu komitmen untuk tetap melayani Tuhan sehingga akhir hayat saya. Itu saya senantiasa katakan dalam diri saya. Oleh karena apa? Ada kalanya kita tergoncangkan oleh karena keadaan-keadaan dunia pada saat ini. Tetapi kita tetap konsisten untuk mempertahankan integriti ini. Dia harus mengalami pembentukan. Bagaimana ia terbentuk? Saudara, saya hanya menemukan 3 perkara saja. Mari kita setia dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Di dalam ayatnya yang dalam Matius pasal 25 diberkata ayat 21, barang siapa yang setia terhadap perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Jadi belajarlah kita dalam perkara-perkara yang kecil. Apa perkara-perkara kecil? Misal kata tentang waktu. Ya. Perkara kecil kan, tepat masalah. Kamu berjanji dengan orang, mari kita jumpai pukul 10. Ya, itu perkara kecil. Kamu datang pukul 11. Ya, perkara kecil aja kamu nggak setia. Nah, bagaimana Tuhan percayakan perkara yang besar? Ya, itu sebabnya itu perlu proses. Proses itu tidak dapat dikerjakan hanya dalam tempo semalam. Jadi proses itu terjadi dalam diri. Ada sesuatu hal yang saya punya, kecuali Anda lupa. Itulah sebabnya saya selalu hidup dalam diary yang kecil ini. Saya tengok setiap hari, Pak. Supaya apa? Apa yang saya harus lakukan hari ini ya? Oh, hari ini saya berjumpa dengan orang ini. Hari ini saya akan khotbah. Hari ini saya macam itu ya. Jadi tidak bercanggah. Ada kalanya kita meminta, boleh kamu adjust masa kamu, saya adjust masa saya. Jadi kita membuat persetujuan, mungkin saya akan lambat sedikit. Kalau seandainya saya lambat, saya harus jujur berkata, boleh minta maaf ya, saya lambat sedikit saja. Jangan lambatnya 1 jam, 2 jam, 1 hari. Aduh, bahaya tuh. Jadi Tuhan mau membentuk kita dari perkara-perkara yang kecil. Ya, ada seorang, saya lupa namanya. Jika kamu tahu bahwa orang itu setia dalam perkara besar, dia kata setia. Macam mana ya dia cakap? Jika kamu mau mengenal orang itu setia, lihatlah bagaimana orang itu mengelola keuangannya, dia cakap. Kesetiaan kita dalam mengelola keuangan pun penting. Itu perkara, mungkin kita berpikir perkara kecil, tidak, itu perkara besar juga itu. Tapi dari hal yang kecil ini, berapa kita dipercayakan Tuhan, keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, apabila kita setia di tempat yang kecil ini, maka Tuhan akan memberi kita kepada perkara yang besar. Nah, jangan sampai kita tidak setia. Ada juga orang pernah terjadi setia di dalam perkara kecil, apabila udah perkara besar dia tak setia. Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang terjadi dilema. Tuhan sudah beri dia perkara yang besar, kenapa dia tidak setia ya? Dia kira macam itu. Jadi akhirnya Tuhan rombak lagi balik dia. Oh, karena kamu nggak setia dalam perkara besar itu, saya turunkan lagi kamu kepada perkara yang kecil. Jadi hidup ini seperti roda ya, putaran yang bulat macam itu. Suatu saat kamu di bawah, suatu saat kamu di atas, dan kalau kita setia, dia akan boleh bertahan di tempat yang di atas itu. Itu pentingnya integriti itu. John Maxwell pernah berkata begini ya saudara. Rahasia untuk menaiki tangga kejayaan adalah mempertahankan integriti Anda. Ya, jadi John Maxwell
untuk tetap Anda berada di tangga yang di atas itu, Anda harus mempertahankan integriti Anda. Jadi tidak berarti apabila kamu sudah turun, memang itu semuanya bersangkut paut dengan kondisi Anda. Tetapi itulah yang dinyatakan oleh John Maxwell dalam bukunya Rahasia untuk Menaiki Tangga Kejayaan. Dia berkata, bertahanlah untuk mempertahankan integriti Anda. Yang kedua, mulailah belajar menyamakan perkataan dengan tindakan. Jadi seperti yang saya kata tadi, cakap harus serupa bikin, ya kan? Jadi apabila kita tidak sesuai perkataan-perkataan kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Bukan hanya itu, generasi kita pun akan terpengaruh juga. Ya, ada satu buku yang ditulis oleh seorang konselor yang begitu luar biasa ya, Tim LaHaye. Dia menuliskan tentang dua orang yang hidup di abad ke-18. Namanya Max Jukes. Dia ini adalah seorang penyeludup alkohol di abad yang ke-18. Dan satu lagi seorang hamba Tuhan yang bernama Jonathan Edwards. Dia adalah seorang pengkhotbah KKR di abad yang ke-18. Mereka dua ini memiliki keturunan masing-masing. Satu penjahat, satu hamba Tuhan. Jika kita lihat kondisi kehidupan orang-orang ini adalah orang yang hidup di abad yang ke-18. Boleh jadi peristiwa yang sama terjadi di dalam diri kita di abad postmodern ini ya, di era postmodern ini. Dalam arti kata, kehidupan kita apabila kita pengaruh yang ada dalam diri kita tidak memotivasi keturunan kita, generasi kita untuk berbuat baik, memang akan terjadi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, jadi mari kita bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan dan lakukan. Itu maksud saya ya. Jadi Max Jukes ini dia penyeludup alkohol ini, dia memiliki keturunan kurang lebih 1.000 orang. Generasinya dia telah menggenerasikan 1.000 orang. Dan yang Jonathan Edwards ini hanya melahirkan menurunkan generasinya hanya 700 orang. Nah, dia compare dengan 1.000 dengan 700, pasti lebih banyak ini. Tetapi apabila kehidupan orang ini pengaruhnya tak baik di dalam generasinya, Anda tahu, Tim LaHaye berkata bahwa keturunan daripada Max Jukes ini, dia berkata ada 300 orang dari keturunannya mati muda. Oleh karena apa? Mereka hidup dengan kejahatan, minum alkohol dan sebagainya. Dan keturunannya itu ada 100 orang di penjara. Yang lainnya peminum berat dan pelacur. Nah, saudara, kehidupan generasinya menjadi begitu buruk. Oleh karena apa? Dia tidak mendedahkan, dia tidak memberikan satu modal bagaimana untuk generasinya hidup di dalam integriti. Sama-sama orang Kristen, tetapi tidak memiliki integriti sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga kehidupan orang ini begitu teruk. Sedangkan Jonathan Edwards, dia hanya memiliki 700 keturunan. Tetapi apa yang terjadi? Daripada keturunannya ini telah dia melahirkan generasi yang begitu hebat. 300 diantaranya adalah pengkhotbah. Dan 65 adalah profesor di university. Dan mereka ini adalah, satu diantaranya adalah Presiden Amerika Serikat. Saudara, kalau kita lihat generasi kita, kalau Anda tidak menggenerasikan sesuatu yang berguna masa kini, kita tidak tahu nanti suatu saat orang lain yang akan memberikan penelitian terhadap generasi kita masing-masing. Bagaimana kita, generasi kita. Oleh karena itu pentingnya kita menggenerasikan
generasi yang berguna di masa yang akan datang. Kita tidak tahu, saudara. Mari kita memulakannya dengan integriti kita sendiri. Sehingga orang melihat, oh orang ini memang dapat dipercaya. Kata-katanya dapat dipercaya. Dan saya memberi dorongan bahwa orang ini sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu warisan yang kita perlu generasikan kepada yang akan datang. Dan yang terakhir, coba kita menemukan teman yang dapat membangun diri kita. Ya. Karena apa? Karena ini merupakan satu modal bagaimana membentuk integriti Anda dan saya. Apabila kita memiliki teman yang tak dapat mendorong kita, tak dapat menegur kita, itu sebenarnya sesuatu yang salah. Alkitab berkata begini ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Artinya kita harus memberikan terbuka kepada orang yang kita percaya dan membiarkan orang itu mendoakan kita. Jadi dalam satu buku yang dituliskan saya lupa nama buku orang itu, dia kata confess yourself to the person you trust and let them pray for you. Dia berkata. Jadi artinya ketika kita terbuka kepada teman kita, sahabat kita, jangan hanya terbuka hal-hal yang izinkan dia untuk juga menegur Anda. Kalau sahabat itu tidak pernah menegur kesalahan Anda, itu bukan sahabat yang baik. Ketika Anda melakukan kesalahan, orang itu tidak pernah menegur kamu, dia biarin aja. Saudara, hati-hati. Sahabat yang seperti ini adalah sahabat yang tak betul menurut firman Tuhan. Sudah dia jelas salah, kamu gak pernah tegur dia. Sahabatkah itu? Saudara, itu kamu menjerumuskan orang itu masuk kepada kesalahan yang fatal. Itulah sebabnya seorang sahabat itu, kalau kamu punya sahabat, jadikanlah sahabat itu menjadi teman dalam kasih setiap waktu dan saudara dalam kesukaran. Jadi ada masanya kita mengalami kesukaran dan kita hendak menolong dia, tetapi ketika dia berada di dalam kejayaan, kamu tidak pernah tahu bahwa dia telah melakukan banyak kesalahan. Karena apa? Hidup kita itu di antara dua posisi itu. Ada kalanya kita salah, ada kalanya kita benar. Tetapi apabila kita berada di dalam kejayaan kita, kadang-kadang kita memperbenarkan semua kita berada di pihak yang benar. Sehingga orang lain itu salah semua. Saudara, itu yang menjadi integriti yang seperti ini yang sulit kita temukan, saudara. Jadi dalam berteman, mari kita cari teman yang membawa kita boleh menjadi mendorong kita, menegur kita, menghibur kita, menguatkan kita. Jangan hanya sekedar berteman, menemukan teman tetapi kita tidak pernah tegur ketika mereka berada dalam keadaan salah. Jadi itu terlihat juga dalam integriti kita. Beranikah kita menegur sahabat kita? Kalau kamu berani menegur sahabatmu, itulah yang seperti yang dinyatakan oleh persahabatannya antara Daud dengan Jonathan. Ya, jadi dia bersahabat, dia menegur kesalahannya sehingga sahabatnya itu juga bertobat, saudara. So inilah bentuk-bentuk integriti yang perlu kita pertahankan. Sebenarnya ada lagi sambungan daripada khotbah saya ini, tetapi saya akan memberi kepada Anda supaya bagaimana kita boleh tetap diproses oleh Tuhan supaya kehidupan kita di era pandemik ini tetap mempertahankan integriti kita. Saya percaya Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh diberkati dan Anda boleh mengalami integriti yang sesungguhnya, karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia. Tuhan sedang mencari orang-orang yang jujur. Tuhan sedang mencari orang-orang yang begitu hidupnya tak bercela. Sehingga di era pandemik ini, mari kita tunduk kepala, kita merasakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahwa Tuhan ingin supaya Anda tetap mempertahankan integriti Anda meskipun banyak penderitaan yang sedang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami yakin dan percaya ketika kami
didedahkan dengan berbagai-bagai kemelut di era pandemik ini, menuntut integriti kami harus diperlihatkan. Ada kalanya Tuhan ini juga memberi motivasi kepada kami sebagai anak-anak Tuhan dalam melayani, sehingga Bapa di sorga pelayanan kami tetap diberkati Tuhan. Meskipun dalam kondisi yang begitu sulitnya bagi kami untuk kami boleh menjalankannya, tetapi Tuhan bukan tidak mustahil, kami boleh melakukannya. Oleh karena itu di pagi hari ini seluruh jemaat BM Glory yang ada yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari Tuhan Engkau memperlengkapi mereka, Engkau memberkati mereka meskipun banyak kesulitan yang sedang kami alami. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan peluang demi peluang bagi kami untuk tetap kami mengalami keberkatan Tuhan di era pandemi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terutamanya sudah kurang lebih berapa lama kami tidak berjumpa dengan jemaat kami, tetapi Tuhan Engkau mengasihi mereka dimanapun mereka berada. Engkau kiranya menolong setiap pribadi supaya kami tetap mempertahankan integriti kami meskipun apapun keadaan, apapun kondisi yang kami alami, kami tetap meyakini bahwa Tuhan akan terus memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu. Engkau berkati seluruh teman-teman yang menjalankan semua acara kami ini dapat dimajukan untuk pelayanan dalam kondisi live streaming ini. Kami berdoa supaya mereka juga boleh mengaturkannya dengan baik. Kami doakan mereka supaya Tuhan juga yang menjaga, memberkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan juga kami berdoa secara khusus untuk COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa meskipun kondisi kami di dalam Sarawak ini seolah-olah inilah merupakan COVID yang terbesar di negeri kami. Kami berdoa Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa di atas peristiwa ini. Oleh karena itu kami tetap berdoa supaya Tuhan Engkau kiranya meredakannya dengan cara-Mu yang ajaib. Karena kami percaya Tuhan Engkau ada, Engkau berdaulat di atas negeri kami. Terpujilah Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria.